Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah yang hebat, luar biasa. Berjumpa kembali dalam ibadah di WBI Petamburan. Mari puji dan tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus,
mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Yesus, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dan puji. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau siap melawat setiap kami, baik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Mari puji dan tinggikan Dia, Allah yang perkasa. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Ibu Andriana Titalai. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat.
kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan dimanapun setiap wanita-wanita-Mu berada, setiap mereka yang menyaksikan Tuhan, streaming ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan melalui ibadah wanita Tuhan pada saat ini, kami membuka hati kami rindu Tuhan benahi hidup kami rindu Tuhan ajar kami rindu Tuhan firman-Mu Tuhan mengolah kehidupan kami, agar kami semua menjadi wanita-wanita Tuhan yang tangguh, menjadi wanita Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, taruh hati-Mu dalam hati hamba-Mu, agar kiranya apapun yang rindu Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami boleh menerimanya dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami Tuhan, kami buka hati kami rindu diberkati dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom setiap wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa, dimanapun setiap saudara berada, dan siapapun setiap saudara yang menyaksikan streaming ibadah wanita pada pagi hari ini, mari buka hatimu, kita rindu hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sadari. Kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, dipanggil menjadi orang Kristen, tidak hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Yes, Tuhan pasti memberkati kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga merindukan, menginginkan setiap anak-anaknya, setiap wanita-wanitanya Tuhan berperan dan berdampak bagi setiap lingkungan, khususnya bagi keluarga. Berbicara untuk berdampak, saudara, ini tidak hanya dilihat dari pola tingkah kita saja, tetapi juga bagaimana kita berkata-kata. Karena saudara, perkataan itu, apa yang kita keluarkan dari ucapan dari mulut kita, itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya yang saya rindu share dan bagi kepada setiap wanita-wanitanya Tuhan, dimanapun setiap wanita-wanita yang luar biasa saudara berada di rumah masing-masing dan siapapun yang menyaksikan streaming ini. Saya berikan judul renungan kita adalah kuasa perkataan yang mengubahkan. Apakah melalui perkataan itu ada sesuatu yang dapat mengubahkan? Jawabannya yes, jawabannya iya. Sebab saudara, kita perlu mengetahui bahwa saudara, melalui ucapan, melalui perkataan kita, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membangun sesuatu yang hancur, yang rusak, dibetulkan, dibangun dengan perkataan kita. Tapi sebaliknya, melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, yang tadinya betul, yang baik menjadi hancur. Sesuatu yang sudah dibangun menjadi runtuh. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Setiap wanitanya Tuhan, siapapun yang menyaksikan streaming hari ini, dimanapun kau berada, yang ada Alkitab, mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk setiap saudara semua. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Perhatikan, terhadap yang jahat. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Kalimat hari-hari yang baik, saudara, itu adalah bukan saja bicara hari-hari yang kita lewati, tetapi hari-hari yang baik ini bicara tentang tumbuh kembangnya kehidupan saya dan saudara. Bagaimana perilaku kita, bagaimana
kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kerohanian saya dan wanita-wanitanya Tuhan yang menyaksikan streaming hari ini. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam anugerahnya Tuhan, mari kita menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita dari yang jahat dan dari penipuan. Seperti kalau kita dulu pernah sekolah ya, wanita-wanitanya Tuhan ya, kita pernah sekolah, ada satu peribahasa atau ungkapan yang berkata begini, mulutmu harimaumu. Pernah dengar ya? Mulutmu harimaumu. Kalimat ini, peribahasa ini menyatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Why? Kenapa? Mulutmu harimaumu. Saudara, kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang salah, yang kasar, menipu, menyakiti, seperti harimau yang siap menerkam kita, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan kembali menerkam kita. Maksud saya menerkam adalah berbalik kepada diri kita. Bagaimana saudara, wanitanya Tuhan menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, saudara. Bagaimana kalau kita juga melihat dalam Kisah Rasul bahwa murid-murid Tuhan Yesus disukai banyak orang. Apakah kita lebih banyak disukai orang atau dijauhi orang? Karena tingkah pola kita, karena perkataan kita. Untuk itu perkataan sangat penting untuk kita perhatikan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Perhatikan saudara-saudara, dosa kelicikan Lucifer pada waktu dia berada di surga, di Taman Firdaus, saudara, bukan hanya dosa atau kesalahan sombong saja, tetapi juga bohong. Perhatikan, Lucifer, dosa dan kejahatannya, ya, bukan hanya sombong. Mungkin ada banyak yang berkhotbah dan mungkin ada banyak yang hanya menitik beratkan bahwa Lucifer itu dosanya itu, kejatuhannya itu karena kesombongannya. Ya. Karena Lucifer ingin menyamai Tuhan. Tetapi perhatikan, ternyata bukan hanya sombong, tetapi yang dilakukan juga Lucifer pertama kali di Taman Firdaus, saudara, adalah bohong. Ini berbicara dengan perkataan, ucapan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan wanitanya Tuhan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, perhatikan di sini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya ulang ya, di dalam perkataan ular ini kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, perhatikan, jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi seakan-akan ya, Lucifer ini mau menyampaikan sesuatu kepada Hawa. Bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon di sini jangan kamu makan buahnya? Semua pohon di sini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Perhatikan, jadi Lucifer bukan hanya sombong tapi bohong. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua kita akan lihat bersama-sama pada ayat yang ke-16. Dikatakan di sana. Saya akan bacakan untuk setiap wanitanya Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu kepada Adam dan Hawa. Perhatikan ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini boleh. Perhatikan ya, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saya lanjutkan ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, perhatikan ya, ini kata Tuhan, pastilah engkau akan mati. Jadi kita kalau baca Alkitab mesti harus
jangan berpotong-potong ya wanitanya Tuhan. Kita harus ingat. Perhatikan di sini, Lucifer berbohong kepada Hawa. Bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon di sini jangan kau makan buahnya? Semua pohon di sini jangan kau makan buahnya. Padahal di Kejadian 2 ayat 16, Tuhan Allah berfirman, semua pohon di sini boleh kau makan bebas. Hanya cuma satu, ya, cuma satu yang tidak boleh kau sentuh, apalagi dimakan. Jadi, kenapa saya mengungkapkan ini, wanitanya Tuhan ya? Kenapa saya memaparkan ini? Iblis itu penipu. Dia adalah pendusta. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, ini maksudnya iblis ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan, sebab di dalam dia, dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, bohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi wanitanya Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang kokoh dan kuat dalam kebenaran firman. Mari pada pagi hari ini melalui tayangan ibadah wanita, melalui streaming ini, siapapun saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita menjadi wanita-wanitanya Tuhan? Baik engkau mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki suami, yang sudah oma, ibu mertua, atau mungkin engkau yang masih single. Siapapun engkau, hai wanitanya Tuhan. Kalau kita mengaku diri kita adalah anak-anak Tuhan, mari hidup dalam kebenaran. Kalau dalam kebenaran, kita ini anak-anak terang. Yang dimaksud dengan terang itu jelas, gamblang. Tidak ada yang diumpet-umpetin, tidak ada dusta, tidak ada perkataan yang kasar dan kotor. Untuk itu saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak iblis, hiduplah dalam kebenaran. Tadi saya katakan, judul renungan kita, kuasa perkataan yang mengubahkan. Kaitannya dengan mengapa kita harus menjaga perkataan kita. Karena dengan perkataan kita dapat membangun seseorang. Namun juga dengan perkataan kita bisa menghancurkan atau meruntuhkan. Berapa banyak di antara kita yang menyaksikan tayangan ini, mulai kita menelaah dan mengoreksi diri. Entahkah kita sebagai seorang mama, entahkah kita sebagai seorang istri, entahkah kita sebagai seorang mertua, entahkah kita sebagai menantu, atau mungkin saudara masih single, siapapun saudara wanita yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin engkau pernah berkata kasar kepada seseorang, engkau pernah mengatakan kata-kata kutuk, bahkan kepada anakmu sendiri. Mari kita bertobat. Bahwa setiap perkataan kita ini mengandung kuasa. Kalau saudara mengucapkan kata-kata yang membangun, maka itu akan bisa membangun jiwa anak-anakmu. Kalau engkau mengatakan kata-kata yang kasar, dasar anak yang bodoh, kamu gak berguna. Mungkin gak pakai kata-kata yang lebih kotor lagi saudara. Tetapi kata-kata itu masuk dalam hati anak-anak kita dan akan menghancurkan. Kita belajar bersama-sama. Kata-kata yang keluar saudara dari mulut kita, karena saya juga belajar psikologi, baik itu kepada anak kita, baik itu kepada suami, kepada siapa saja saudara ya. Itu kalau kita sedang ngomong dengan seseorang, maka perkataan yang pedas, yang kasar, yang menyakitkan, apalagi saudara, saya mau sampaikan di alam roh, kalau setiap saudara mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata yang bukan hanya sekedar menyakitkan, tetapi kata-kata yang mengutuk, itu saudara dipegang oleh kuasa kegelapan. Jadi setiap kata-kata kita yang kasar, yang kotor, yang menyakitkan, saudara, itu akan tersimpan dalam diri orang tersebut, ya yang kita mungkin sedang ngomong sama seseorang itu, tersimpan di bawah alam sadar orang tersebut. Saudara perlu tahu ya, bahwa alam sadar ini bukan hanya sekedar mimpi. Kan lagi sadar Bu, jadi berarti dia gak ingat. No, setiap kita ini pasti ada yang namanya alam bawah sadar, walaupun dalam keadaan kita sedang sadar. Seperti saudara mengedipkan mata, saudara tidak perlu menghitung berapa kali saudara mengedipkan. Tetapi secara otomatis saudara mengedipkan mata, bukan?
Nah, itu adalah sesuatu motorik, suatu pekerjaan otak yang ada di bawah alam sadar. Yang disebut biasanya dalam psikologi adalah amigdala. Nah, saudara, jadi sangat berpengaruh sekali setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau perkataan kita perkataan yang menguatkan, itu pun akan tersimpan di amigdala. Ya. Di bawah alam sadar. Maka itu akan membangun anak kita, memberikan kekuatan kepada suami kita. Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari. Wanita-wanitanya Tuhan, camkan ini. Ada 3 hal yang perlu kita sadari dan perlu saudara ketahui dalam kita menjaga perkataan kita. Bahwa dalam perkataan kita, dalam omongan kita, dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu ada kuasanya. Kuasa membangun tapi juga meruntuhkan. Nah, untuk itu ada 3 hal saya catat di sini saudara yang perlu kita sadari. Yang pertama saudara, wanita-wanita Tuhan perhatikan, yang pertama kita harus tahu dan sadar bahwa orang Kristen memiliki kuasa dalam perkataan. Ini harus disadari dulu. Kalau orang Kristen sadar bahwa oh ternyata setiap ucapan yang keluar dari mulutku ini ada kuasa. Kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya saudara. Setiap kita percaya Tuhan Yesus, maka kuasa itu turun atas kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Maka setiap yang kau ucapkan, kalau itu kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, maka akan terjadi. Ingat baik-baik. Tapi kalau engkau marah, engkau gak bisa kontrol emosimu, maka engkau mengucapkan kata-kata kasar, lagi bawa kendaraan macet, engkau mengucapkan kata-kata kasar, menurutmu itu biasa. No, setiap perkataan itu ada kuasanya. Jadi mari kita sadar yang pertama bahwa setiap orang Kristen, ya saudara, memiliki kuasa dalam perkataan. Untuk itu, mulai sekarang, ucapkan kata-kata profetik, kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Jadi yang pertama mari kita sadar dulu wanita-wanitanya Tuhan. Mungkin memang gimana ya Bu, saya menghadapi suami, suami ini, bikin sakit hati melulu, saya kesel, saya jengkel. Iya. Mungkin kita bisa berargumen, ini anak saya ini susah diatur. Ini orang nih minjem uang saya gak dibalik-balikin. Mungkin kita punya alasan untuk kita emosi. Apalagi dalam keadaan kita benar tapi dipersalahkan. Tapi mari kita kembali, bukan hanya bicara perkataan saja. Tapi mari kita lihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus tampil beda. Memang tidak semudah yang dikotbahkan wanita-wanitanya Tuhan. Tetapi bukankah ada kuasa dalam dirimu? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi mari pertama kita sadar, ternyata kita ini punya kuasa dalam perkataan. Mulai sekarang, daripada kita mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata mengutuk, tapi gimana ya Bu, saya lagi emosi nih. Ya saya tahu saudara, orang emosi pasti gak mungkin, kalau lagi marah mungkin gak bisa ditahan. Tetapi saudara, mari belajar mulai hari ini. Bukan suatu alasan kalau kita mungkin diperlakukan tidak adil, bukan suatu alasan kalau kita sedang marah, lalu kita seenaknya mengucapkan kata-kata. Karena kata-kata yang kau ucapkan di surga nanti tidak ada excuse, tidak ada alasan. Kan Tuhan tahu aku lagi emosi, kan yang salah dia Tuhan. Justru saudara, pada saat kita mengalami hal seperti itu, apakah kita bisa belajar untuk kita tenang di hadapan Tuhan? Ingat, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu ada kuasanya. Mulai sekarang saudara, mari kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Saya akan bacakan untuk saudara satu ayat dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan lihat bersama-sama saudara pada ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu saudara. Ini termasuk situasi kondisi, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi mari wanita-wanitanya Tuhan semuanya yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini, ingat setelah mendengarkan khotbah hari ini,
ternyata setiap omonganku itu ada kuasanya, sebab aku adalah miliknya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus dalam diriku. Saat kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa itu bukan hanya sekedar menginjak ular dan kalajengking. Kuasa itu bukan sekedar ngusir setan. Kuasa itu bukan cuma sekedar menyembuhkan yang sakit. Tapi kuasa itu termasuk kuasa perkataan saudara. Jadi saat kita mengatakan kata-kata yang menghancurkan seseorang, ingat, orang yang menerima kata-kata itu akan menyimpan di amigdala mereka. Kalau dia hancur, kita yang bertanggung jawab. Siapapun orang itu, mau anak kita, mau suami kita, tidak ada excuse, tidak ada alasan. Karena gue lagi emosi, karena gue lagi kesel. Dikatakan tadi saudara dalam Efesus ya, dalam ayat yang ke-29 dikatakan di mana perlu, dalam situasi apapun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita mau berdampak, itu bukan sekedar kita bakti sosial. Kita mau berdampak jadi berkat, bukan sekedar saudara orang kaya lalu sudah bisa membagi-bagi harta saudara saja. Tetapi kita punya pembantu misalkan saudara, kita bisa gaji mereka, tetapi mereka adalah manusia, bukan hanya sekedar dia terima gaji. Tapi perilaku kita, tingkah laku kita, termasuk perkataan kita, itu sangat dibutuhkan. Ini yang pertama saudara, bagaimana kita sadar bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Jadi mulailah sekarang katakan kata-kata yang baik ya, kata-kata profetik. Ini lebih daripada sekedar kata-kata positif saudara. Kata-kata profetik, kata-kata yang ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tak tertandingi, amin saudara. Jadi mari kita katakan kata-kata profetik bersama dengan Yesus aku bisa. Kalau engkau mungkin dapat nilai sekarang jelek, mari, ayo sama mama, kita sama-sama belajar lagi. Pasti kau nanti akan berhasil. Kita kasih kata-kata kekuatan. Kapan terakhir wanita-wanitanya Tuhan memberikan kata-kata kekuatan? Kepada siapa saja? Kepada suamimu? Kepada anak-anakmu? Kau tepukkan tanganmu di pundak mereka, kau rangkul mereka, jangan takut nak. Jangan malu ya, wanita-wanitanya Tuhan, baik ini yang sudah menikah, baik ini seorang mama yang nonton ya, maupun yang single. Jangan malu, jangan merasa kalah kalau engkau sekali waktu berkata maaf. Yang sudah menikah, yang punya anak. Kalau memang kita pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak kita, datangi anakmu dan katakan kepada anakmu, mama minta maaf ya nak, waktu itu mama ngomong begini. Sudah, gak usah, habis kamu sih, gak usah begitu saudara ya. Maafin mama ya nak, mama waktu itu ngomong begini. Kamu sebenarnya gak bodoh, kamu gak goblok, kamu anak yang pinter. Saudara ya, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami, kita sadari sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu yang kedua ya, kita harus tahu dan sadar bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya kata-kata kasar, mengutuk, mengumpat, bukan hanya kata-kata yang baik menguatkan saja, semuanya nanti kita akan dinilai oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan. Tetapi termasuk kata-kata yang sia-sia. Banyak gak orang yang ngomong kata-katanya sia-sia? Kata-kata sia-sia tuh begini ya, wanitanya Tuhan. Apa ya? Yang gak ada isinya gitu. Kalau bahasanya orang Betawi itu pepesan kosong gitu ya saudara. Wasting time. Ada banyak hal yang banyak harus bisa kau lakukan. Ada banyak hal yang bisa kau ucapkan dengan kata-katamu, kau kerjakan yang bisa membangun orang. Ingat baik-baik bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-12. Kitab Matius pasal yang ke-12. Saya akan bacakan untuk setiap wanitanya Tuhan. Matius pasal 12 kita akan lihat bersama-sama dari ayat ke-36. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Pada kapan? Pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hal kedua yang harus kita pahami dan sadari wanitanya Tuhan, ternyata setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu jangan suka nggosip. Untuk itu jangan kita ngomong yang enggak. Kadang-kadang ya
wanita-wanita Tuhan ya, cekakak cekikik tapi yang nggak ada isinya begitu. Why not? Kenapa enggak? Kita cari momen, cari waktu dengan kata-kata kita bisa menguatkan. Kalau memang sambil bekerja dengan mulut kita, saudara, kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita berkata, ya udah kata-kata yang rohani, kata-kata yang seperti itu, sudahlah, itu hanya ada di gereja. Siapa yang bilang begitu? Pelayanan kita, bagaimana kita bisa melakukan berdampak itu justru bukan di gereja. Kalau di gereja, karena kita lagi online ya, teman-teman Tuhan, saat kau lihat khotbah streaming seperti saat ini, atau waktu offline, on-site, ada di gereja, engkau sedang diisi oleh firman Tuhan. Prakteknya dalam hidup sehari-hari. Buat apa dengar firman Tuhan dan tahu kebenaran, tapi tidak pernah dipraktekkan. Kapan kita praktekkan? Dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kau berhadapan dengan anakmu, waktu kau berhadapan dengan tetanggamu, waktu kau berhadapan dengan suamimu, waktu kau berhadapan dengan siapapun. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu kita sadari dan harus kita tahu baik-baik, ini berbicara masalah perkataan, ya, omongan kita, makanya kita harus bertobat, bahwa hanya melalui kata-kata yang kacau, kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar dan menipu, akan menjadi pijakan atau landasan iblis untuk menawan saudara. Jangan sepelekan ini. Sekali engkau bohong, maka engkau akan terbiasa bohong. Ya, dusta. Dan saya mau sampaikan kepada wanita-wanitanya Tuhan, enggak ada bohong putih, enggak ada bohong hitam. Bohong adalah bohong. Dusta adalah dusta. Dan ingat tadi kita sudah baca Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu bapak pendusta. Jangan ngaku anak Tuhan kalau doyanannya bohong. Ini termasuk perkataan. Kan kalau orang bohong itu enggak mungkin diem. Bohong itu pasti ngomong. Hijau dibilang merah, merah dibilang biru, saudara. Sudah bayar belum? Sudah, padahal belum. Kamu sudah lakukan ini belum? Sudah, padahal belum. Biasanya seseorang yang sudah terbiasa bohong, saya mau kasih tahu saudara, ya, dalam psikis ya saudara ya, itu nanti grafiknya akan naik. Kalau sudah bohong, yang bohongnya itu ya bohong yang biasa ya, kecil-kecilan, makanya tadi saya bilang, bohong adalah bohong, dosa adalah dosa. Tidak ada bohong putih, tidak ada bohong hitam. Ini bohong demi kebaikan, enggak ada saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Udah, enough. Enggak ada yang abu-abu, enggak ada yang oranye, bohong putih, bohong hijau, enggak ada saudara. Saya mau sampaikan, saat seseorang sudah mulai bohong dalam pelajaran psikologi, itu nanti grafiknya akan nambah. Akan terus naik. Kenapa? Tanpa dia sadari, ini baik ini orang Kristen maupun orang di luar Kristen, apalagi yang gak percaya Tuhan, saudara ya. Tetapi yang Kristen, anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Maka engkau akan terbiasa. Lalu dipikir, gak apa-apa gak ada yang tahu ini, gak apa-apa bohong juga gak ada yang tahu. Tapi sebenarnya dalam hal rohani, engkau sudah mulai melakukan hal yang, udah bukan mulai lagi, memang sudah melakukan dosa. Bohong adalah dosa. Dan ini grafiknya akan naik. Dan perhatikan, kalau seseorang sudah terus berbohong, apalagi yang berkaitan dengan uang. Jadi gini saudara, misalkan dia hutang sama sini, lalu harus bayar, enggak punya duit, dia hutang lagi, ini bukan gali lubang tutup lubang. Saudara harus tahu bedanya ya. Saya dalam konseling saya banyak menangani kasus-kasus ini. Dan orang banyak salah persepsi. Iya bu, dia tuh gali lubang tutup lubang. Saudara perlu ngerti, gali lubang tutup lubang itu kalau misalkan saya pinjam sama Ibu Tuti 5 juta, lalu Ibu Tuti nagih saya nggak bisa bayar Bu Tuti, saya pinjam sama Ibu Agus 5 juta. 5 jutanya Ibu Agus saya tutup ke Ibu Tuti, itu namanya gali lubang tutup lubang. Tapi ternyata ada banyak orang yang nanti akan muncul kebohongan yang grafiknya naik. Minjem Bu Tuti 5 juta, nggak bisa gantiin, minjem Bu Agus 2 juta, cicil dulu ya 1 juta. Tapi dia punya lubang 2. Bu Tuti belum lunas, Bu Agus nambah lagi. Bu Agus nagih, dia nggak bisa bayar, dia pinjem Bu Joko, gitu misalkan saudara ya. Jadi itu namanya bukan gali lubang tutup lubang, tetapi terjebak dalam hutang piutang. Nah biasanya orang yang seperti ini, kebohongannya grafiknya akan naik. Tapi bukan hanya dalam hal hutang saja saudara.
dalam hal apa saja, perselingkuhan, dalam hal keuangan, itu nanti pembohongannya akan terus naik. Nah, orang yang seperti ini, dia sudah mengalami namanya mental disorder yang namanya mitomania, ya. Jadi saudara, perlu camkan baik-baik. Kalau kita perlu sadar ya bahwa melalui kata-kata yang kacau, yang salah, suka berbohong, sering ngomong kasar, dengar ya wanitanya Tuhan, itu nanti akan jadi pijakan iblis untuk dia menawan kita. Yang biasa ngomong kotor, ya, ngomong binatang, ngomongnya nggak bisa terkontrol, suka menipu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pijakan iblis sehingga iblis akan menawan orang tersebut. Jadi, nah, bagaimana kaitannya dengan judul ini bahwa ada kuasa perkataan untuk membangun? Mari kita mau belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan. Sebelum saya tutup saudara, mari yang pertama, latihlah pendengaran dan lidahmu menjadi murid Yesus. Mari kita latih lidah kita, mulut kita untuk menjadi murid Yesus. Nanti setiap saudara bisa buka di rumah masing-masing Yesaya pasal 50 ayat 64. Ya. Mari gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Saya tidak suruh semua wanitanya Tuhan, karena kita memakai lidah kita, perkataan kita untuk memuji menyembah Tuhan, lalu mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita pun penuh dengan firman dan penyembahan. Waktu ke pasar nawar cabai, lalu mungkin wanitanya Tuhan semuanya akan berkata, "Bu, saya beli cabai." Lalu pakai ayat, enggak perlu begitu saudara. Artinya saudara, saat kita dalam keadaan sendiri, saat kita dalam keadaan kesepian, saat kita dalam keadaan jengkel karena ada seseorang yang membuat kita kecewa, mari belajar kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Latihlah pendengaran dan lidahmu menjadi murid Yesus. Gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Itu dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Gunakan lidah kita untuk memperkatakan firman. Tadi yang saya sampaikan. Ucapkan kata-kata profetik. Ucapkan pujian. Kalau saya kasih tips ya, setiap wanitanya Tuhan, kalau kita jengkel, kita kecewa, kita kesel, saya mau tutup dengan ini. Kalau kita jengkel, kita kesel sama siapa saja. Pasti kita kan marah. Saya mau kasih tips begini. Bilang sama jiwanya sendiri, ya, lalu berkata gini, Tuhan berikan aku kekuatan, kesabaran, lebih baik kita diem. Biar suasana situasi atau orang yang menjengkelkan ini, ya mungkin kita nggak boleh benci ya, tapi cooling down, ya cooling down dulu. Sehingga kita tidak terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang mengutuk, ya. Dan ingat baik-baik wanitanya Tuhan, ya, ucapanmu merubah duniamu, ya. Your words change your world, ya, dapat mengubah. Jadi tidak mungkin dari satu mulut yang sama akan keluar perkataan yang berbeda. Kalau kita mengaku anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita wanita-wanitanya Tuhan. Setiap wanitanya Tuhan rajin ikut ibadah streaming online saat ini. Kekristenanmu tidak hanya seberapa banyak engkau menyaksikan ibadah online, tetapi kekristenanmu akan terlihat baik oleh mata dunia maupun mata kerajaan surga saat engkau melakukan firman Tuhan. Jangan hanya engkau merasa sudah menjadi orang yang dewasa rohani, hanya ngerti firman, dengar khotbah saja, tapi pada prakteknya setelah engkau mematikan ibadah online ini, lalu engkau kembali dalam kehidupan lamamu, mulai bohong lagi, mulai ngomong kotor lagi sama anak, mulai mungkin mengumpat sama suami, mungkin mulai ngomong yang sia-sia. Perhatikan baik-baik, setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, semua perkataanmu akan mengubah duniamu. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, mari jaga perkataan saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa ada perkataan kita, perkataan setiap saya dan saudara punya kuasa untuk menghancurkan atau membangun. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sementara musik menaikkan pujian dengan lembut, mari wanita-wanitanya Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan tayangan hari ini, renungan yang singkat ini boleh mengajar kepada saya dan setiap wanita-wanitanya Tuhan.
jaga setiap perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita yang menipu, yang kasar, yang melemahkan, mengeluarkan kata-kata kutuk, menjadi pijakan kuasa kegelapan. Tanpa kau sadari, iblis sedang menawanmu. Saya mau sampaikan kepada setiap wanita-wanitanya Tuhan, kalau kau sudah melakukan hal ini, mari datang kepada Tuhan, minta ampun. Karena kalau kita tidak mau melatih perkataan kita, mengeluarkan kata-kata yang baik, pujian, penyembahan, kita tidak bertobat, maka grafik itu saya jamin pasti akan terus naik. Dan tanpa kau sadari, engkau sedang diikat oleh banyak mental disorder yang ditunggangi oleh roh demonik kuasa kegelapan yang sudah menyatu dengan karakter kita, yang namanya mitomania, yang namanya saudara kita menjadi orang-orang yang mudah menipu, biasa ngomong kotor, biasa ngomong kasar. Mari kita minta ampun. Kekristenan kita akan terlihat saat kita melakukan mujizat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, kami ditebus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus Kristus merindukan kami memiliki hidup yang berdampak. Hal ini termasuk juga melalui perkataan kami. Ingatkan kami Tuhan, saat kami percaya Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dalam diri kami, sebab Roh Kudus itu ada dalam diri kami. Kuasa itu bukan saja untuk kami dapat melakukan perkara-perkara dahsyat, kami mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Kuasa itu di mana kami bisa melakukan Tuhan, melakukan hal-hal perkara-perkara yang besar. Namun termasuk saat kami Tuhan memperkatakan sesuatu, ada kuasa yang keluar. Untuk itu Tuhan, ajar kami menjaga perkataan kami. Setiap Tuhan, anak-anak-Mu, wanita-wanita-Mu yang menyaksikan tayangan streaming pada saat ini, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, sebagai istri, sebagai ibu mertua, sebagai oma, sebagai menantu, atau mungkin mereka yang masih single. Mari Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan sadar bahwa setiap perkataan kami kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan, setiap perkataan Tuhan Yesus yang keluar dari mulut kami yang menguatkan, maka kami akan membangun orang tersebut. Kami mungkin tidak lihat sekarang, namun suatu saat orang itu akan menjadi orang yang berhasil, sukses, bukan hanya di dunia ini, namun termasuk dalam hal rohani, karena kami sudah menabur perkataan yang luar biasa. Namun juga sebaliknya, ajar kami bertobat kalau kami sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati terus Tuhan Yesus setiap ibadah wanita GBI Petamburan ini Tuhan Yesus secara online, semua para pelayan Tuhan, juga setiap wanita-wanita-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana Titalei yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan seluruh keluarganya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian. Tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati
yang membimbingku, Allah yang membimbing. Saya serahkan pada hambanya yang akan memimpin doa berkat. Pegang teguh hatiku, berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Siang hari ini kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami wanita-wanitanya Allah WB Petamburan. Terima kasih, dan juga bagi wanita-wanita yang mengikuti ibadah streaming di siang hari ini, kami percaya mereka sudah diberkati Tuhan. Dan kami semua yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, kami percaya Tuhan sudah menjamah dan menguatkan seluruh hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Andriana Titalei. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai dengan kuasa Allah sebagai istri, sebagai ibu gembala. Tuhan berkati di dalam pengembalaannya, urapan dan kuasa Tuhan menyertainya senantiasa dimanapun Tuhan pakai menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga, berkati anak semuanya Tuhan, Engkau berkati. Dan semua yang sudah melayani di siang hari ini, kami percaya Tuhan yang memberkati kami semua. WL singer, pemain musik, multimedia, kameramen, semuanya soundman. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Kami memberkati WB Petamburan, walaupun kami beribadah online, kami percaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga seluruh perkataan kami menguatkan keluarga, menguatkan orang-orang dimanapun kami berada. Mereka yang lemah dikuatkan. Bahkan mereka mengalami kasih Kristus melalui perkataan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami memberkati Ibu Gembala senior kami, Ibu Oli Mesak. Dan biar kiranya Tuhan menyertai memberkatinya senantiasa. Bapak dan Ibu Gembala kami, pengurus WBI, semuanya kami bergandengan tangan melayani Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada pun wanita-wanitanya Allah yang sakit, kami percaya zaman kuasa Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, mereka menjadi pulih sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan sekarang wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan Yesus menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukai korban bakaranmu. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan sekarang kiranya turun atasmu anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa Jumat depan.